Anda sudah kuliah, kemudian di sini mungkin ada yang termasuk atau tidak termasuk dalam mata kuliah. Tapi yang diperhatikan di sini memang yang kita pilihkan untuk kasus-kasus yang sering dan menjadi kompetensi Anda ya. Sebelum kita mulai, marilah kita memulai dengan baca Al-Fatihah dulu ya. Ya, mulai sama-sama ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di praktikum kita, oh iya, belum membaca dalam belajar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya. Oke, kita praktikum topik mengenai radang, kemudian lesi akibat radang, dan satu lagi neoplasma ya. Yang diambil yang pertama dari appendix, yang kedua dari kandung pedu, yang berikutnya dari gaster, kemudian juga ada dari kanorektal, dan yang berikutnya dari kolon ya. Jadi diperhatikan. Anda kan sudah mempelajari anatomi dan histologi ya, jadi ini terkait benar dengan kedua pelajaran dasar tadi ya. Baik, yang pertama saya berikan tentang Mas Iqbal. Ini belum ini ya. Yang pertama appendix ya. Appendix dengan topik appendicitis akut ya. Jadi ini tentang radang atau inflamasi. Sebagaimana Anda sudah pelajari, inflamasi atau radang itu ada dua ya. Yang pertama radang akuta dan radang kronik. Kalau radang akut sifatnya klinisnya akut, terjadi mendadak ya, kemudian biasanya disertai dengan tanda-tanda gejala radang yang lengkap. Ada 5 tanda inflamasi ya. Kalau secara patologi kalau kita pelajari, apa itu? Kalor, tumor, rumor, dolor, pangsolesa ya. Nah, di situ nanti kita akan lihat ya. Dari appendix, pertama Anda melihat makros ya. Makros secara anatomi, appendix itu berada antara kolon descendens dan cecum ya. Jadi dia menggantung seperti jari ini ya. Jadi kalau Anda lihat di slide, bentuknya mirip jari atau lintah ya yang kita potong ya. Dia di tengahnya ada lumen. Jadi di saluran cerna itu di tengahnya ada saluran atau lumen nama lainnya ya. Nah, di situ normalnya ada ya, ada lumennya, ada salurannya. Pada kasus radang yang akut, dindingnya itu mengalami edema atau bengkak, sehingga antara dua dinding kalau edema atau bengkak akan menyebabkan lumennya tertutup atau menyempit ya. Nah, di sini dilihatkan mana lumennya. Nah, ini ya. Dan ini lumen yang masih bisa ditelusuri. Nah, ini potongan di tengah ya. Jadi kalau appendix di patologi
setelah kita dapat dipotong di pangkal, tapi yang ditempel di slab di tengah. Di tengah ada bagian yang seperti itu, dan di ujungnya lebih membulat ya. Oke ya. Sekarang kita mengenal dulu di saluran cerna, mulai dari esofagus, gaster, usus halus sampai kolon, itu ada lapisan mukosa, ya, lapisan mukosa. Lapisan mukosa di saluran cerna itu, kalau diperhatikan ya, itu ada ciri-ciri khasnya, ya. Lapisan pertama yang paling atas di permukaan mukosa itu ada lapisan mukosa, dilapisi epitel selapis kolumner. Jadi yang saya kursor ini adalah epitel sisa yang masih bisa dilihat ya. Sedangkan lumennya sudah tertutup karena proses bengkak dindingnya. Ini dindingnya ya. Jadi ini mukosa, tandanya ada epitel permukaan. Epitel permukaannya selapis kolumner bersel goblet ya. Saya dekatkan dengan perbesaran. Ayo cepat-cepat. Absennya saya tarik ya, dari 35 ya. Masih bang tarik absennya. Nanti dapat tugas khusus yang pelan-pelan. Kalau mau. Oke. Nah ini ya, ini kalau kita lihat, ini masih ada epitel permukaannya ya. Nah ini ya. Nah yang tidak ada ini lepas karena nekrosis ya, erosi atau terjadi ulkus atau ulcerasi ya. Oke ya, jadi ini erosi atau terjadi ulcerasi karena proses radang ya. Radang akut sering terjadi permukaan berupa erosi sampai ulcerasi, bahkan terjadi perforasi. Nah ini tanda mukosa, permukaan epitel selapis kolumner bersel goblet ya. Ini karena proses radang, sel gobletnya terlihat tidak ditemukan atau berkurang ya. Kemudian ada kelenjar. Jadi dengan perbesaran kecil kita lihat sisa kelenjarnya ini ya, yang membentuk gambaran seperti donat-donat ini adalah kelenjar. Nah ini kelenjar, ini adalah bagian dari mukosa. Kalau kita perbesar, ini ya. Nah seperti itu, ini adalah kelenjar yang ada di mukosa, ya. Tanda dia lapisan mukosa. Satu lagi di mukosa ada polyclymphoid. Polyclymphoid itu kalau di KGB komponen utamanya ada polyclymphoid nih, yang seperti gambaran nodul-nodul ya. Ini adalah polyclymphoid. Disinilah limfosit matur, sel T maupun sel B berada ya, dan diproses setelah ada antigen. Nah, ini bunder-bunder, nodul-nodul, ini adalah bagian polyclymphoid. Sedangkan di bagian bintik-bintik di luar ini adalah sel-sel radang. Ini telah terjadi sel radang, sebukannya ada di mukosa ya, seperti ini. Nah, permukaan epitelnya kelihatan sebagian sudah lepas, yang bagian tertentu masih dipertahankan ya. Nah, ini adalah bagian mukosa ya. Jadi nanti Anda melihatnya dengan perbesaran 4 seperti ini. Setelah mukosa, sebenarnya ada lapisan muskularis mukosa, tapi tidak terlihat di sini dengan jelas ya. Tapi yang penting lagi ada submukosa. Submukosa tanda khasnya apa? Ada pembuluh darah. Ini ada pembuluh darah. Ini ya, di dalam pembuluh darah ada eritrosit. Kemudian ada pembuluh limpatik yang isinya adalah aliran cairan limpa. Itu nanti alirannya ke kelenjar getah bening atau dari kelenjar getah bening ya. Nah di submukosa juga ada kadang-kadang sel lemak. Ini yang bulat-bulat jernih, sel lemak ya. Jadi di submukosa adalah tempat-tempat pembuluh darah, tempat pembuluh limpatik. Jadi kalau ada satu proses pembengkakan jaringan, itu biasa dimulai gangguannya di pembuluh darah dulu ya. Jadi dari sinilah nanti akan menyebabkan bengkaknya jaringan, oleh karena plasmanya akan keluar dari pembuluh darah.
Oke, ini bagian submukosa. Ya, kalau ada tumor dari luar lewat aliran darah, nanti munculnya di sini, di pembuluh darah dulu. Ya, misalkan tumor dari tempat lain masuk ke saluran cerna, nanti munculnya di pembuluh darah. Atau ada tumor di saluran cerna, kemudian dia bisa nyebar lewat pembuluh darah, ini juga ya. Ini larinya ke organ, ya. Kalau di pembuluh limpatik nanti ada sel tumor, larinya anak sebar itu melalui kelenjar getah ini, ya, gitu. Jadi itu bedanya. Jadi mengenalnya seperti itu. Nah ini setelah itu ada lapisan otot, ya. Ini karena berbesaran 4 jadi belum kelihatan, tapi di sini ada lapisan otot longitudinal. Jadi dipotongnya memanjang. Kalau lengan seperti appendix, potong memanjang ya. Jadi ini longitudinal. Nah di bawah ini ada sirkular, ya, melingkari lumen. Lapisan otot merupakan tempat pertahanan untuk tidak proses terjadi perforasi, ya. Kalau saya ada batuk, ya. Jadi di saluran cerna, pertahanan untuk tidak terjadi perforasi terletak di lapisan otot, ya. Begitu terjadi nekrosis di lapisan otot, kita sebut perforasi. Di perforasi itu ada yang mikroskopik, ada yang makros. Kalau makros dia terima appendix, kelihatan appendixnya bolong, perforasi. Tapi kalau dengan makroskopik tidak terlihat, dengan mikroskopik lapisan ototnya nekrosis, berarti terjadi perforasi tapi dalam mikroperforasi. Ingat, kalau ada pertanyaan, di mana pembuluh darah lapisannya terletak? Submukosa. Follicle lymphoid terletak di mukosa, ya. Kelenjar terletak di mukosa. Ingat, ya. Kemudian lapisan otot menjadikan tempat pertahanan untuk ditentukannya perforasi. Nah, yang terjadi di appendicitis terjadi sebutan seradang, ya, dari mukosa minimal sampai submukosa. Ya, kalau misalkan lapisan otot tenang, tidak ada sebutan radang, ketika serosa tenang, sebutan itu bisa terjadi di mukosa sampai submukosa. Agak alergis sedikit. Nah, pada kasus appendicitis akut yang kita perlu perhatikan jenis sebukan seradangnya. Pada akut, jenis sebukan seradangnya lebih sering ditemukan sel-sel jenis neutrofil. Bagaimana kita melihatnya? Dengan perbesaran 20 sampai 40, ya. Ini yang perbesaran 10, ya. Kemudian perbesaran lebih tinggi lagi ke itu, ya. Mana yang neutrofil? Ini, ya. Contohnya ini, ya. Ini, jadi neutrofil itu ada dua, ada yang segmen, ada yang bakal. Tapi biasanya kita lebih temukan yang jenis segmen, ya. Ini, ya, seperti ini. Nah, yang lainnya misalkan limfosit memang masih ada dan juga ada histiosit, tetapi pada saluran cerna harus diingat bahwa pertahanan tubuh itu lebih banyak ditemukan follicle lymphoid dan limfosit itu di sepanjang mukosa karena dia sering berhadapan dengan antigen. Pada kasus appendicitis akut, ya, kita bisa melihat sebukan sel neutrofil ini
dari mukosa bahkan bisa masuk ke dalam lumen kelenjar itu ya, neutrofilnya. Kalau kita telusuri terus, ini daerah mukosa, ini ada pembuluh darah, ini ada di mana nih? Submukosa. Jangan lupa ya, ini submukosa. Nah ini pembuluh limpatik ya. Kalau ada aliran ini larinya ke kelenjar getah benih. Ini masih submukosa ya. Nah ini lemak juga pertanda dia ada di submukosa biasanya. Kalau ditelusuri terus, sebukan itu masih ada sampai di otot ya. Ini otot, nah ini otot ya. Kalau otot tandanya ada sel yang memanjang ya, atau sel kumparan ya, dengan inti kumparan. Nah ini sel ototnya. Nah ini daerah tunika serosa ya, bagian lapisan terluar dari appendix. Ini Anda lihat di sini neutrofilnya sangat banyak. Ya, ini neutrofilnya bisa masuk ke mana kan? Depan pantu. Jadi di sini terlihat sebukan dari lapisan mukosa sampai tunika serosa banyak jenis-jenis yang termasuk sel radang akut ya, atau sel radang neutrofil. Walaupun di situ ada sel radang kronik, tetapi perlu diingat bahwa pertahanan utama pada saluran cerna adanya sel radang kronik polikellimfoid itu memang fungsional ya, jadi masih bisa bersifat dalam tahap normal. Ada juga jenisnya appendicitis kronik, tetapi di situ lebih ke klinis ya. Ke klinis itu artinya gambaran klinis, misalkan lumen sudah menyempit ya. Penyempitan itu bisa karena fibrosis, ketemu antara dua dinding, atau ada pekolit, feses yang keras, atau memang ada sumbatan ya. Jadi di situ karena proses sumbatan akan menyebabkan sumbatan juga pada pembuluh darah dan pembuluh limpatik. Nah, adanya sumbatan pada daerah berlumen ini yang sering menyebabkan rasa sakit ya. Jadi appendicitis kronis sifatnya lebih klinis ya. Nah, yang lebih terlihat pada mikroskopik adalah appendicitis akut ya. Pada proses appendicitis akut, komplikasinya bisa terjadi perforasi kan, di mana lapisan otot sebagai penentu. Jadi lapisan otot sudah jebol, nekrosis, sedangkan tunika serosa masih cukup utuh, kita masih sebut perforasi. Atau dia memang seluruh dinding itu jebol ya, bolong ya, gitu. Nah itu tindakannya lebih luas lagi ya. Jadi bukan saja di appendektomi tapi dilakukan eksplorasi ya. Apalagi komplikasinya
bisa terjadi pernanahan ya. Jadi kalau ada ingat pelajaran radang, neutrofil itu sering menyebabkan kerusakan jaringan dan ditandai oleh adanya pus biasanya dimulai di submukosa ya, submukosa, kemudian di serosa dan akan melebar masuk ke otot rusak, pernanahan bisa jebol ke luar tunika serosa. Nah, kadang-kadang dia tertahan oleh jaringan periappendix namanya ya. Nah, kemudian di situ seolah-olah appendixnya membesar. Jadi ada appendix infiltrat ya secara klinis. Kalau diraba terasa ada benjolan yang berasal dari appendix dan nyeri tekan ya. Nah, pada kasus appendicitis yang sudah melalui supurasi atau pernanahan, biasanya diterapi dulu ya. Terapi dulu. Kenapa diterapi dulu? Dikhawatirkan nanahnya akan jebol masuk ke rongga abdomen ya. Berbahaya oleh karena bisa menyebabkan peritonitis, bahkan gejalanya lebih luas. Makanya tindakan utama pada appendicitis suppuratif yang secara klinis diperiksa masih teraba ada benjolan, itu diterapi dulu untuk pemayungan. Itu secara klinis. Tapi secara patologi kita melihat ya perbedaannya di situ ya. Kalau di suppuratif ada nekrosis ya, bercampur radang neutrofil. Kalau terjadi perforasi berarti lapisan otot atau seluruh dindingnya itu sudah terjadi nekrosis ya. Oke, kira-kira begitu. Jadi kalau terjadi perforasi, terjadi tanda-tanda peritonitis ya. Peritonitis mungkin secara klinis Anda sudah mulai mengetahui cara pemeriksaan. Yang berikutnya, kita tadi sudah mengenal lapisan mukosa, submukosa, lapisan otot, tunika serosa ya. Langsung kita melihat bagaimana kalau terjadi tumor ya, tumor. Kenapa tumor? Karena tadi kan daerah appendix bagian dari kolon ya sebenarnya. Tapi bagaimana kalau kolon ya? Kalau terjadi tumor di kolon. Nah, kenapa? Karena saya mau membedakan bagaimana peranan fungsi submukosa sebagai tempat perluasan massa tumor ya. Di sini ada preparat adenokarsinoma ya. Jadi adenokarsinoma merupakan tumor ganas yang berasal dari epitel. Nah, ada dua sisi di sini ya, saya perlihatkan pada Anda semua. Dinding sebelah kanan yang atas ini adalah daerah yang tidak terkena tumor. Di bawah daerah yang ada massa tumor. Jadi kalau usus berbentuk saluran kita potong, tumor itu bisa hanya berada di salah satu dindingnya, di sebelahnya tidak terkena ya. Karena dinding itu kan melingkar ya. Jadi kalau dipotong memanjang, ini sebenarnya satu kolon, satu jaringan. Tapi kalau dipotong memanjang, bisa satu sisi sini saja yang terkena tumor. Coba Anda lihat. Ini lapisan mukosa epitel selapis kolon bersel goblet dengan epitel yang normal, tidak ada tumor ya. Seperti ini. Ini mukosanya. Ini batasnya muscularis mucosa ya. Kemudian yang ada pemudara dia apa? Ini sub mucosa. Ini lapisan otot ya, lapisan otot di musculus yang sirkularnya, pars circularis ya. Kemudian baru nanti ini submukosa ya, submukosa di atas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Nah, bagaimana dia terjadi tumor? Kalau dia berasal dari epitel saluran cerna, harus kita buktikan daerah perubahannya. Nah, ini beda ya. Jadi massa tumor itu membentuk struktur. Disebut adeno karena strukturnya berbentuk lenjar. Ya, jadi bentuknya bulat-bulat, ada berlumen. Ada yang lumennya kecil, ada yang besar. Antara kelenjar bisa bersatu ya. Jadi massa tumor itu membentuk struktur kayak kelenjar, bisa bersatu antara kelenjar dan
epitelnya tidak sama dengan normal. Kalau epitel normal seperti ini ya, kita lihat perbesaran empatnya seperti ini. Dengan perbesaran yang besar akan berbeda. Saya ingin perlihatkan dulu perubahannya. Nah ini kira-kira epitel yang normal ya, yang belum menjadi tumor. Tadi perubahannya di sini ya. Perubahannya di sini. Nah, ini ada perbedaan ya. Jadi Anda lihat di sini supaya Anda bisa melihat ini berasal dari epitel. Ini epitel yang normal. Ya. Nah, ini sudah mulai yang normal yang ini, yang bawah ini sudah mulai ada perubahan. Perubahan sel epitel yang normal menjadi ke arah tumor kita sebut atipia. Atipia sel epitel atipik ya. Artinya di situ intinya tidak sama dengan normal. Ya. Kemudian jika dia berkembang, dia akan mengalami proliferasi atau pertambahan yang tidak terkontrol dan membentuk massa tumor ya. Nah, ini epitel normal kita lihat kembali dengan perbesaran. Pada epitel yang sudah menjadi tumor ganas, Anda lihat di sini intinya beda ya. Ini kelenjar, ini sel goblet, ini inti dari sel epitel kolumnar. Sedangkan yang bagian ini sudah menjadi epitel atipik, berderet-deret yang kita sebut displasia. Ya, ini displasia. Ya, displasi ringan sampai keras ya. Di sini masih normal. Jadi kalau masih ada sel goblet, saluran cerna itu biasanya dalam fungsi normal ya. Sel goblet hilang, disitulah dia mulai ada adaptasi mengalami displasia. Nah, seperti ini ya. Ini displasianya udah mulai, tapi masih ada sel goblet. Jika tidak ada sel goblet, intinya atipik atau tidak normal dan kromatinnya juga besar intinya berbeda-beda ya. Nah, ini yang sudah mengalami displasi pada epitel dari seluruh epitel kelenjar dari ringan sampai keras ya, dan membentuk struktur seperti ini ya. Jadi disebut adeno karena dia berstruktur kelenjar ya. Apa? Adenokarsinoma berasal dari apa tadi? Sel epitel ya, dan dia membentuk struktur kelenjar atau glandular ya. Struktur kelenjar yang mana? Yang ini ya. Nih ada lumennya. Ini sel epitel yang sudah jadi tumor. Ini juga ada lumen. Ini sel epitel yang menjadi tumor ya. Jadi bisa Anda telusuri ini kelenjarnya melebar, tapi sel epitelnya tidak normal lagi ya. Jadi kalau normal tadi apa? Ada epitel kolumnar, ada sel goblet. Oke ya, kita kembali lagi ke atas, coba bandingkan. Nah, ini ya. Ini yang normal ya. Normal seperti ini nih. Epitel kolumnar, ada sel goblet. Ini sel goblet, epitel kolumnar ya. Intinya di bawah kecil, sitoplasmanya cukup banyak ya. Jadi Anda bisa melihat dua sisi di lumen ini. Salah satu dinding normal, dinding yang di seberangnya massa tumor ya, adenokarsinoma. Jadi adenokarsinoma ini kita lihat tumbuh bisa ke permukaan lumen sehingga lumennya bisa menyempit ya. Makanya orang dengan adenokarsinoma bisa BAB-nya terganggu ya. Bisa BAB-nya susah atau konstipasi ya. Atau dia tumbuh ke seluruh lapisan ke bawah nih ya. Masuk mukosa. Kalau sel tumor ini tembus ke pembuluh darah, disebutlah ada invasi vaskuler ya. Nanti dari pembuluh darah itu masuknya ke organ-organ yang bisa ke hepa, ya, bisa ke otak, bisa ke tulang ya. Nah, kalau dari saluran cerna, tumor ganas adenokarsinoma lebih sering ditemukan di hepa ya. Nah, kita lihat massa tumornya banyak sampai ke daerah
lapisan otot, bahkan tunika serosa ya. Ini otot ya, tuh. Ini yang panjang-panjang, ini selnya otot ya. Ini otot-otot yang sudah dimasuk oleh massa tumor ya. Nah, tuh kelihatan ya, selnya otot itu panjang, intinya bentuk kumparan atau seperti serutu. Kemudian massa tumor juga bisa sampai ke tunika serosa di ujungnya, sampai di ujung dinding. Nah ini jadi sudah seluruh dinding terkena massa tumor. Bagaimana satu massa tumor bisa masuk ke kelenjar getah bening? Dia harus masuk ke pembuluh limfatik tadi ya. Misalkan ini di sini, ini pembuluh limfatik ya. Kalau masuk ke sini, satu sel saja sudah cukup akan masuk ke saluran limfa dan perginya ke kelenjar getah bening. Nah nanti kalau ada anak sebar di kelenjar getah bening atau di organ, itu menentukan stadium ya. Nah, kalau massa tumor itu, massa tumor sendiri ada yang diferensiasinya ya. Ada yang diferensiasi baik, sedang, buruk ya. Kalau baik, kelenjarnya biasanya sampai 95% ya bentuknya. Bentuk-bentuk kelenjarnya itu banyak, dominan. Kalau yang sedang antara di bawah 95 sampai 20-an ya. Sedangkan yang buruk kalau bentuk kelenjarnya paling banyak 5% ya. Tapi intinya yang menjadi pemahaman Anda, pertama, kalau dia menyebar, tumor ganas itu bisa melalui hematogen atau pembuluh darah tadi ya, perginya ke organ-organ, ke tulang, ke paru, ke hepa tadi kan. Kalau ke pembuluh limfatik dia akan menyebar secara limfogen ke kelenjar getah bening ya. Perbedaan sel tumor dengan epitel biasa apa tadi? Intinya ya, intinya. Kalau intinya kecil ya, kemudian kromatinnya tidak kasar, kecil, biasanya itu pada sel normal. Kalau sudah mulai kasar, besar, kalau di saluran cerna terlihat adanya displasi dengan tanda-tanda inti bertingkat atau berderet-deret ya. Nanti dilihat lagi, nah seperti ini ya. Nah ini yang kita sebut tersusun bertingkat atau pseudo stratified ya, dengan inti besar. Ini sebenarnya selnya terlalu padat ya, jadi seolah-olah menebal ya, tapi dia akan terlalu padat tersusun seperti ini ya, saling berhimpitan. Oke. Nah sekarang itu di saluran cerna untuk kolon dan appendix ya. Sekarang kita lihat radang kandung pedu ya. Radang kandung pedu itu, kandung pedu secara organ itu merupakan jaringan berkantong untuk kandung atau kantong dengan permukaan mukosanya membentuk tonjolan ya. Di histologi mungkin bisa terlihat dengan jelas ya, karena dia merupakan jaringan normal. Tapi di sini masih terlihat ya. Mungkin ya supaya Anda tidak lupa. Kita lihat dengan perbesaran kecil dahulu. Ya, ya ini, ya terbalik supaya enggak ya terbalik. Nah ini sama ya. Ya. Tapi supaya orientasi Anda tidak salah, ya. Jadi ini mukosa ya. Jadi mukosa selalu ada epitel permukaan. Jadi mukosa ini epitel permukaan, dan pada kandung pedu dia khasnya ada tonjolan agak panjang. Kita sebut tonjolan papiler ya. Kalau di usus halus itu disebut villi ya, villi. Nah kalau di kandung pedu disebut ya lapisan mukosa yang membentuk lipatan atau tonjolan papiler. Nah, epitel yang melapisnya adalah epitel selapis kolumnar bersilia. Ya. Kalau epitel kolon tadi apa? Selapis kolumnar bersel goblet. Kenapa? Karena fungsinya hanya melewatkan
feses ya. Ya. Tapi dia tidak membentuk tonjolan ya. Tidak membentuk tonjolan. Kalau di usus ada tonjolan villi untuk absorpsi ya. Absorpsi. Oke. Dan ini adalah mukosa pada kandung pedu. Tapi daerah submukosanya terlalu dekat ya. Patokannya apa? Di submukosa ada pembuluh darah. Jadi dia sangat dekat. Jadi di daerah mukosa submukosanya ada pembuluh darah ya. Kemudian di atas ini ada otot ya. Jadi susunnya begitu. Saat ini jangan Anda bingung ya. Karena dinding kantong itu kalau kita potong hanya salah satu sisi yang bisa kita tampilin ya. Kalau sisi bawahnya kita tampilkan mungkin nggak cukup ini ya, karena agak lebar. Jadi ini salah satu sisi, jangan melihatnya Anda kok gitu ya. Ini dinding atasnya ya, dinding atasnya, dinding bawahnya kayak tadi ya, bisa dilihat. Nah, ini mukosa, ini submukosa dan pembuluh darah, ini lapisan otot ya, yang tebal-tebal dengan warna agak kita bilang eosinofilik ya. Perbedaannya itu ya. Jadi pada lapisan mukosa ada epitel selapis kolomner bersilia ya, bersilia. Kemudian di sini ada mukosa submukosa, ini lapisan otot. Pada keadaan radang disebut kolesistitis kronik, kita sering mendapatkan sebukan sel radang itu di daerah mukosa submukosa terutama ya, dan sebagian ada di lapisan otot atau tunika serosa atau tunika adventisia. Sebukan radangnya seringnya malah sedikit atau sedang saja ya, nggak seperti di appendix lebih banyak ya. Karena kalau di saluran cerna pertahanan itu memang ada di sel limfosit dan beberapa kolikalipoid yang kita bisa mudah temukan. Tapi kalau di lapisan mukosa kandung pedu, seharusnya daerah ini hanya sedikit sel radang, sedikit sekali. Jika terjadi radang, akan terjadi sebukan sedang, agak meningkat sedikit. Kalau jenisnya kronik, kita akan temukan banyak sel radang limfosit, utamanya dengan sel plasma ya. Oke ya, jadi ini sebukan yang paling banyak ada sel radang limfosit. Ini epitelnya ya. Silianya tinggal sebagian sudah rontok ya silianya. Ini adalah daerah mukosa langsung gabung dengan submukosa ya. Nah, sebukan sel radang tadi mulai dari submukosa, mukosa submukosa juga kita bisa temukan di lapisan otot ya. Ini sebukan sel radang dan juga bisa ditemukan sampai ke tunika serosa. Nah, di sini juga sebukan sel-sel eosinofil juga cukup mudah ditemukan ya. Eosinofil tandanya apa? Di sitoplasmanya mengandung granul merah ya. Granul itu kalau dilepaskan isinya apa? Histamin ya. Histamin itu nanti ya akan mempengaruhi pembuluh darah untuk melebar dan menyebabkan kontraksi otot juga ya. Nah, ini di tunika serosa juga bisa kita temukan ya. Jadi kembali lagi dengan objektif 4 kali ya. Nah, kita lihat semukannya mulai dari mukosa. Sebagian permukaan mukosa ini kita lihat erosi ya. Ini proses radangnya sudah menyebabkan kerusakan pada lapisan epitel. Ada titik-titik perdarahan. Kemudian pembuluh darah juga mengalami komestia atau berisi darah, dan di situ ada sel radang dengan jenis neutrofil. Itu menandakan proses yang disebut hiperemes ya. Nah, ini kita lihat sampai ke tunika serosa. Yang khas pada kolesistitis, jika disebabkan oleh batu kandung pedu, sering kita temukan
kelenjar mukosa yang mengalami pemanjangan atau elongasi yang disebut sinus Rokitansky-Aso. Seperti ini ya. Jadi dia bisa kita lihat berada di lapisan otot ya. Apa namanya tadi? Sinus Rokitansky-Aso. Ya. Jangan lupa ya. Ini berasal dari kelenjar mukosa yang mengalami adaptasi atau dilatasi atau elongasi, biasanya disebabkan oleh adanya sumbatan akibat batu kanung bedu, menyebabkan reaksi adaptasi dari kelenjar-kelenjar di mukosa sehingga melebar ya. Pelebaran itu sering membentuk gambaran disebut sinus Rokitansky-Aso. Ya, jadi kalau saya tunjuk ini apa ini? Sinus Rokitansky-Aso. Oke ya, jadi bagaimana bisa nggak terjadi perforasi di kanung bedu? Bisa ya, bisa. Cuman kasus radang akut pada kolesitis sangat jarang ya, sangat jarang. Dan kalau terjadi perforasi itu sangat emergensi ya. Mirip dengan appendicitis. Oke ya, yang ini adalah kolesitis kronik. Penyebab utamanya apa tadi? Batu kanung bedu. Kita sebut apa? Kolelithiasis. Kalau kami motong jaringan kanung bedu tidak ketemu batunya, kita sebut kolesitis kronik aja ya. Tapi kalau kita potong ada batunya, ada kerikilnya, berarti kita sebut kolesitis kronik disertai oleh lithiasis. Ya, biasanya batunya sudah dikeluarkan oleh dokter bedahnya. Ya. Yang berikutnya dicatat ya. Bagaimana kalau pada gaster? Pada orang dengan penyakit mah atau gastritis itu biasanya kalau dengan pengobatan belum mengalami pengurangan atau penyembuhan akan dibiopsi ya, dibiopsi oleh dokter penyakit dalam. Artinya dia ngambil sampel melalui tindakan endoskopi ya, jadi dia dimasukkan mirip kateter, ditelusuri masuk ke esofagus sampai ke gaster, kemudian diambil ya. Daerah yang paling sering diambil untuk biopsi adalah antrum gaster. Antrum gaster. Yang berikutnya pundal atau pundus dari gaster. Ya. Yang berikutnya bisa korpus, bisa anus. Tapi yang paling sering adalah antrum gaster. Jadi kalau biopsi jaringannya kecil ya, kecil. Di patologi yang perlu dinilai pada biopsi mukosa gaster ini, yang pertama, betulkah ini radang, ya, radang gastritis atau tidak, ya? Betulkah ini radang gastritis atau tidak? Nah, pada gastritis kronik, yang dinilai utama adalah radangnya aktif atau tidak. Ya, pada gastritis kronik kita sering temukan sel-sel radang kronik, limfosit, sel plasma, eosinofil ya. Nah, kalau ada sel neutrofil namanya bukan gastritis akut. Gini, jadi maksud saya gini. Pada radang gastritis lebih dominan tuh gastritis kronik. Kalau akut keadaannya khusus sekali ya. Misalkan terjadi stres ulcer, ya, luka bakar berat, jadi mendadak benar, kemudian mukosanya rusak, itu betul-betul neutrofil dan dominan. Tapi kasus yang seperti Anda kena sakit mah, itu gastritis kronik. Tapi perlu dinilai ada neutrofil atau enggak. Walaupun sedikit kita bilang itu gastritisnya jenisnya aktif. Ya, jadi yang dibedakan kalau gastritis kronik aktif atau tidak, itu yang penting ya.
dinilai aktif kalau ditemukan sel neutrofil sedikit atau sedang. Kalau banyak sekali dominan baru aktif. Kalau dominan neutrofil aja biasanya pada kasus stress ulcer yang sangat berat ya, atau dia memang kasusnya bisa pada luka bakar ya. Jarang sekali, tapi jarang sekali di biopsi udah tindakan dengan lebih darurat ya. Jadi biopsi ini pada pengambilannya elektif terencana ya, diambil seperti ini. Nah, aktif ya, pertama dinilai aktif atau tidak. Kalau aktif ditemukan sel neutrofil. Kita buktikan ya. Perbesarannya ditambah. Ini adalah lapisan mukosanya, epitelis selapis kolumnar, tidak bersilia. Ingat ya, kalau bersilia di mana tadi? Kandung pedu, ingat ya. Tidak bersel goblet. Kalau sel goblet ada di kolon dan usus halus ya. Jadi dia selapis epitel kolumnar, nama lainnya epitel silindris atau epitel toraks ya. Nih, ini permukaannya nih. Dia ada tonjolan juga. Kalau menonjol ke dalam namanya popeola ya. Di popeolanya seperti ini. Yang pertama dilihat aktif atau tidak. Ya, jadi kita buktikan ada nggak neutrofilnya nih. Kita lihat. Daerah sini tidak ada. Jadi menelusuri ini agak lama ya. Menelusuri yang seperti ini agak lama kalau untuk gastritis ya. Kalau kita temukan, nah ini ya, ini neutrofil ya. Ini aktif. Neutrofilnya ketemu aktif ya. Kalau tidak ditemukan non aktif ya. Pengobatannya beda masalahnya, pengobatannya berbeda. Kemudian yang dinilai kedua adalah ada tidak atrofi kelenjar. Perbesaran 4 ini bagusnya ya, atau 10. Nih, bandingkan dengan kelenjar sekitar. Ini ukurannya seperti ini ya. Ini yang normal, ini melebar sedikit. Mana yang kecil? Nah ini ya. Ini adalah atrofi. Kenapa penting? Karena pada kasus atrofi kelenjar di gastritis itu menyebabkan daerah itu mengalami hipoasiditas. Jika terjadi hipoasiditas, yang di sini melebar terjadi hiperasiditas. Pada hipoasiditas lebih mudah kuman Helicobacter pylorinya hidup, dan di sini bisa mudah terkena lupus, bahkan area ini bisa menjadi faktor risiko untuk keganasan ya. Jadi ada tidak atrofi kelenjar, itu yang kedua ya. Yang berikutnya dinilai ada tidak metaplasi intestinal. Metaplasi intestinal adalah sama dengan ada tidak sel goblet situ ya. Normalnya ada di mana tadi? Di kolon atau ileum, atau duodenum ya. Jadi kalau ada sel goblet di gaster disebut ada metaplasi intestinal. Itu artinya adaptasinya sudah lanjut tuh. Proses kronik terpaksa dia menghasilkan sel goblet untuk merubah sel epitel tadi yang berfungsi mengeluarkan lendir atau musin, nanti masuk ke permukaan, mengurangi hiperasiditas, dan kalau bisa dia kuman-kumannya juga akan berkurang. Nah, jadi mengurangi kontak permukaan dengan yang menyebabkan sakit ada ulati, mengurangi hiperasiditas, tetapi jika ada metaplasi intestinal sudah dekat menjadi displasi. Jadi ketiga apa tadi? Metaplasi intestinal. Ada atau tidak? Kalau ada berarti ada sel goblet. Nah ini lihat sel goblet ya. Di sini ada tidak kira-kira? Dilihat dulu ya sekeliling. Ada tidak? Oke, tidak ada ya. Kalau ada nanti kita cari preparat ya. Sebenarnya ada ya, cuman kita nggak ingin banyak-banyak preparat. Yang berikutnya, jika kejadiannya lebih lanjut,
ada tidak displasinya? Displasi pada epitel ya. Jadi displasi epitel apa tadi tandanya? Intinya sudah lebih rapat ya, tersusun bertingkat atau pseudo stratified ya. Kita lihat di sini ada tidak? Kalau ada, nah ini yang normal ya. Ini satu, tapi intinya masih di satu ya. Kita geser. Sebenarnya mulai dari permukaan ya. Nah, permukaan. Gimana ini? Sudah mulai ada nih. Ya. Ini aman karena penguatan, tapi ini udah mulai naik ke atas ya. Intinya sudah tidak. Nah, ini masih satu nih. Satu. Ini sudah mulai ada. Nah, berarti proses ini sudah mulai mengalami displasia ya. Harus dilaporkan ya. Yang berikutnya dinilai ada 3 kuman Helicobacter pylorinya ya. Nah, ini pewarnanya dengan gimsa atau juga bisa dengan cara pemeriksaan mikrobiologi ya. Tapi di patologi biasanya kita warnai jaringan dengan gimsa. Kemudian kita cari Helicobacter pylorinya ya. Dia bentuk bakteri batang, akan terlihat di permukaan atau di dalam kelenjar. Jadi pertama apa tadi? Gastritis kronik itu dinilai aktif atau tidak. Dinilai dengan melihat adanya neutrofil. Kedua, atrofi kelenjar. Ketiga, atrofi intestinal. Keempat, displasia epitel. Kelima, kuman Helicobacter pylori ada. Kalau ada kuman Helicobacter pylorinya, pengobatannya khusus lagi. Karena makin ada kumannya, positif di situ bahkan banyak. Kita khawatir kalau terjadi ukus itu resiko ke kankernya lebih cepat. Ya, lebih cepat menjadi kanker gastro ya. Itu penilaiannya ya. Ada gastro. Saya tidak, ini apa diagnosisnya, aktif atau tidak? Mungkin saya enggak menilai apa neutrofilnya ada tidak enggak. Tapi yang dinilai apa? Oke ya, yang dinilai harus apa ya? Yang dinilai apa saja? Mana yang beresiko menjadi kanker? Ada apa tadi yang paling dekat dengan displasinya? Kalau sudah displasi, sudah tinggal selangkah lagi menjadi kanker karsinoma gas ya. Yang berikutnya tadi kan kita bicara tentang adenokarsinoma kolonnya. Anak sebar ke pembuluh darah larinya kemana tadi? Ke organnya, organ. Kalau pembuluh limfatik larinya ke kelenjar getah bening. Nah, sekarang saya tunjukkan yang ke organ hepa, ditemukan adenokarsinoma yang berasal dari kolon ya. Jadi ini adalah slide yang diambil dari hepar ya. Hepar itu sel-selnya sel hepatosit ya. Ada sinusoidnya. Nah, ini memang kurang bagus ya. Sel-sel hepatositnya, sinusoidnya juga nggak terlalu. Tapi yang jelas ya, dari sel-sel parenkim hepatosit ini, sel parenkim hepar ini, kita bisa melihat adanya perbedaan antara adanya sel tumor dengan parenkim hepar ya, terpisah. Ya, ini ada massa tumor masuk dari pembuluh darah tempat lain, muncul langsung di parenkim. Jadi bagian tepi aman, yang dekat pena porta atau segitiga porta tadi sudah mulai ada massa tumor ya. Nah ini ya, ini massa tumornya seperti ini ya. Ini perbesaran 10, kita harus perjelas ya. Nah, kalau Anda lihat dengan adenokarsinoma di kolon tadi, nah ini berasal dari adenokarsinoma kolon ya, yang masuk ke hepa. Di salah satu sel dulu, kemudian di sini dia tumbuh,
dan berkembang membentuk kelompokan sel tumor seperti ini ya. Kebetulan ini dari pasien yang sama ya, saya ambil dan ini dilakukan tindakan setelah beberapa bulan di terapi ya. Ternyata masih ada nodul di hepar. Nah ternyata berasal dari adenokarsinoma yang lama. Nah seperti ini ya. Jadi ada yang berlumen, ada yang berupa kelompokan. Ya, seperti ini. Sedangkan parenkim atau sel-sel hepatositnya sudah terdesak. Pertama ke arah pinggir. Di sini yang muncul adalah massa tumornya ya. Massa tumornya. Mungkin kalau Anda praktikum heparnya mungkin lebih jelas ya. Tapi di sini sel-sel poligonal dari hepatosit warnanya kurang menyerap ya. Tapi terlihat, Anda lihat di sini, ini inti hepar ya. Ini sitoplasma yang agak banyak. Anda geser nanti di praktikum mandiri ya ke arah massa tumor ada perbedaan. Kelompokannya nah ini ya. Dari massa tumornya intinya besar ya, sitoplasmanya lebih sedikit. Bahkan kromatinya kelihatan jelas di sini. Ya. Oke, jadi salah satu anak sebarnya dari adenokarsinoma kolon ke hepar ya. Bisa juga ke tulang ya, ke tulang. Di situ kita lihat latar ada tulang-tulang, osteosit, ada trabekula tulang. Nanti kita bisa lihat gambaran massa tumor seperti ini ya. Ada massa tumor sel-sel epitel bentuk kelenjar ya. Nah, salah satu efek radang itu pada gaster, gastritis, kemudian pada kolon, kolitis ya, itu akan membentuk lesi non neoplastik atau merupakan lesi neoplastik yang tidak ganas ya, yang kita sebut polip ya. Jadi salah satu bentuk komplikasi atau lanjutan dari proses radang kronik, mukosa dari lapisan cerna tadi di gaster, di esofagus, di kolon, usus halus, dia membentuk polip. Polip itu membentuk tonjolannya umumnya ke atas dan bertangkai. Jadi ada lehernya, ada tonjolannya. Ukurannya memang kecil ya. Umumnya di bawah, ukurannya di bawah 0,5 cm. Jadi mini beludru, kita goyang-goyang itu kecil dia ya. Tapi kalau ada satu pun harus diambil, karena dari situlah mulai kelihatan ini termasuk precancer atau tidak. Makanya diambil. Apalagi kalau Anda mempunyai riwayat keluarga polip saluran cerna. Ya ingat ya, jadi ada riwayat keluarga seperti itu, biasanya ada familial poliposis ya. Nah, ini diambil dari polip dengan ukuran kecil ya, melalui kolonoskopi atau endoskopi. Kalau endoskopi yang diambil polip di gaster, di esofagus, sampai kadang-kadang di duodenum. Tapi kalau kolonoskopi hanya di kolon dan rektum ya. Oke ya. Nah, tapi intinya polip saluran cerna. Di polip itu bentuknya polip, permukaan epitelnya melapisi ketiga sisi ya, seperti ini ya. Nah ini ya, ini bangunan polip bisa kayak jari-jari ini ya. Ini namanya bentuk piliformis. Jari-jari ini, kalau ini lehernya bentuknya seperti ini, disebut piliformis. Kalau dia masih ada cabang-cabang seperti pohon, disebut tubulo piliform, bisa seperti itu. Tapi yang penting Anda tahu oh itu bentuk polip ya. Pertama begitu. Yang penting pada polip, dia polip radang atau
adenoma, ya, dia boleh radang atau adenoma. Pada polip epitelnya normal, ya, karena ini berasal dari epitel di kolon, tentu epitel permukaannya epitel selapis kolomnar bersel goblet. Jadi dipastikan dulu epitelnya. Kalau epitel selapis kolomnernya bersel goblet di kolon tetapnya, kita sebut polip radang. Jadi epitelnya di permukaan kita lihat ada nggak edisplasia atau tidak, ya? Artinya epitelnya sama nggak dengan normal. Perhatikan yang ini dengan perbesaran 4 terlihat tidak ada displasia, ya, tidak ada displasia, ya. Bentuknya polipoid, kemudian stroma atau lamina profianya bersebukan radang, bisa akut, bisa kronik, ya. Perhatikan dengan atas nih. Ini ada displasia tidak? Ada displasia, ya. Jadi kalau adanya displasia di epitel permukaan, kemudian di kelenjar, kita sebut adenoma, ya. Displasia lihatnya gimana tadi? Intinya bertumpuk-tumpuk, ya, disebut pseudostratified. Nah, kalau sudah ada displasia, berarti kalau di polip kita waspada, ini adenoma. Terutama kita lihat pada epitel permukaan dan kelenjar, ini adenoma, ya. Kalau sudah seperti ini hanya satu step lagi ke tumor ganas, ya. Kalau belum ada, masih aman, ya, masih aman. Seperti ini masih aman, ya, masih bisa diobati, ya. Pola makan dirubah, ya, kemudian diobati radangnya dengan segera. Tapi kalau sudah displasi seperti ini, kita perlu telusuri dengan follow-up, ya. Kalau tidak terjadi adenokarsinoma model tadi, ya, di kolon. Oke? Ya. Terakhir hemoroid, ya. Hemoroid pada rektum dan anal, ya. Kita ambil pada daerah rektum. Ini rektum. Ini daerah anus, ya. Bagaimana bedakannya? Dan epitel permukaannya. Kalau epitel gepeng berlapis, ada sedikit keratin. Ini adalah daerah anus atau anal, ya. Tapi kalau epitel selapis kolumnar bersel goblet, ini rektum. Kemudian yang menjadi hemoroid, lihat dilatasi dari pembuluh darah penanya atau disebut plexus hemoroidalis, ya. Apa beda dengan arteri? Kalau arteri punya otot lapisannya, makanya dia berdenyut, ya. Kalau vena enggak berdenyut vena. Cuman dia mudah melar, ya. Jadi kalau ada kayak silosis, melarnya ke varises, ya. Ke atas ke varises esophagus, ke bawah terjadi hemoroid. Kalau orang sering angkat kuli, angkat, ya, kemudian sering duduk jadi sopir, itu daya tekan itu, ya. Kemudian BAB sering keras juga menimbulkan dilatasi plexus hemoroidalis, terjadi hemoroid. Jadi tandanya apa? Ada dilatasi pembuluh darah vena, terutama ini disebut hemoroid karena yang terkena plexus hemoroidalis. Kalau di rektum di daerah submukosa, ya. Kalau di anal, ya, di subepitel tadi, ya. Apa komplikasi? Bisa terjadi perdarahan kalau dia pecah, ya. Kalau dia makan pedas, BAB-nya keras, makan pedas, udah nanti fesesnya panas, ya. Nah, tertahan di situ, sudah pas mau buang hajat itu terpaksa dia ngedan. Kalau ngedan makin menderita nih, hemoroidnya pecah, ya, bisa terjadi perdarahan. Kalau sudah terjadi perdarahan, kalau sedikit lama-lama nggak diobati bisa terjadi anemia.
Tapi kalau pendarahannya banyak bisa terjadi hipotensi atau hipovolemik ya. Bisa terjadi ya. Bahkan bisa terjadi shock genetik kalau dia hemoroidnya tertahan terjepit. Nah itu susah sekali ya. Kalau dikembaliin biasanya dikasih batu es ditempelkan ya di hemoroidnya supaya multis ya, baru kita masukkan. Langsung segera dilakukan operasi ya. Operasi gimana? Ya diangkat 4 hemoroid tadi ya, angkat. Kemudian dilakukan tindakan tertentu ya. Dulu udah suntikan, sekarang lebih lagi efektif dengan jepretan. Jadi kayak di steker ya. Daerah itu dijepit dengan alat khusus supaya tidak bengkak hemoroid. Oke? Udah cukup. Ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada langsung praktik mandiri ya. Nanti ada rekamannya. Tapi yang poin-poin tadi dicatat. Kalau tidak mengerti ditanyakan. Ya. Ya silakan ada praktik mandiri. Mas Iqbal, minta tolong dibagikan. Jadi intinya sudah